Shalom saudara. Shalom saudara. Generasi yang selalu baru, amin. Harusnya saya sharing kemarin, tapi saya percaya Tuhan itu selalu merekayasa dalam ketepatan. Masalahnya khotbahnya kemarin judulnya On the Third Day, di hari yang ketiga. Maksudnya di hari yang ketiga itu Rosh Hashanah. Tapi barusan saya tanya dengan bapak ahlinya, Pak Samuel, itu sebenarnya Rosh Hashanah tanggal berapa sih? Saya berpikir tanggal 1, tapi ternyata tanggal 2, saudara ya. Makanya digeser sama Tuhan hari ini, supaya tepat on the third day. Saudara pernah dengar kata pada hari yang ketiga di Alkitab? Sering ya. Pada hari yang ketiga, apa sih yang paling viral di Alkitab, saudara? Kita senang dengar kata viral ya. Tapi di Alkitab ada viral di hari ketiga. Semua tahu, saudara? Mari next. Yesus bangkit. Mari katakan sama-sama, di hari yang ketiga ada terjadi apa? Di hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Kematian tidak pernah bisa mengurung roh Tuhan. Karena itu saudara, hari ini tidak ada apapun yang bisa mengurung kita. Amin. Karena Dia sudah bangkit. Tapi bukan hanya itu. Ada begitu banyak saudara yang terjadi di hari ketiga dari firman. Tapi hari ini, next. Hari ini tanggal berapa saudara? 29, berarti 31 lalu tanggal 2. Itulah Rosh Hashanah. 3 hari lagi kita akan memasuki musim yang baru. Saudara mau? Musim di mana bertumbuh, berbuah dan menikmati 7 sumpah dan semua berkat yang tadi Ibu Iin katakan. Saya mau, karena menurut penanggalan ulang tahun saya, bahwa saya ini suku Benyamin, saudara ya. Jadi sah saya terima 5 kali lipat ya. Tapi kita semua akan menerimanya. Kembali bangkit saat Rosh Hashanah. Saya rindu saudara ini masuk yang namanya PH. Ada nafas yang baru. Kenapa kita harus nyanyi? Kenapa kita harus nyembah? Kenapa kita harus memperkatakan pada waktu kita berperang? Berperangnya jangan dalam hati, gitu ya. Tapi kita harus ngomong seperti tertulis. Bahwa dikatakan Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Kenapa? Karena waktu saudara bernafas, berkata-kata, mengeluarkan nafas yang asalnya dari Tuhan. Itu sebabnya nafas Tuhan yang keluar dari mulutmu lah yang akan menciptakan yang baru. Dikatakan yuk, mari kita baca dengan nafas Tuhan yang sekarang sedang menciptakan yang baru di hidup saudara. 2, 3, Yohanes 2 ayat 19. Kurang kencang generasi muda. Iya. 2, 3, Yohanes. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tahun yang baru di Rosh Hashanah, Tuhan mau buat bait Tuhan dalam hidup kita kembali berdiri dalam 3 hari. Tidak peduli kondisi saudara hari ini bagaimana. Tidak peduli keluarga Bapak Ibu bagaimana. Tidak peduli keadaan ekonomi Bapak Ibu bagaimana. Dia Allah yang sanggup dalam 3 hari merombak semua yang lama dan mendirikan yang baru. Amin. Tapi yang baru gak pernah ada kalau yang lama tidak kita buang. Yang baru yang akan kita terima, semua berkat yang baru itu tidak pernah bisa masuk ke hidup kita kalau yang lama kita gak keluarkan. Kalau dulu saudara bilang gak usah perang-perang, Yesus sudah bangkit, maka selamanya kita tidak menikmati kemenangan. Karena itu kenapa tadi kita diperintahkan oleh Tuhan bahwa kita harus mengalahkan musuh-musuh kita. Bukan karena Tuhan perlu suara kita untuk berperang, tapi karena Tuhan rindu memberikan kemenangan yang baru tiap hari. Karena itu saudara, kita sangat butuh untuk membiarkan Tuhan menghabisi semua yang lama
dan memberikan yang baru. Amin. Selanjutnya, di Kisah Para Rasul 10 ayat 40, dengan suara nafas Tuhan kita mau katakan sama-sama 2, 3. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri. Di musim yang baru kita pengen Yesus jalan sama kita. Amin. Yesus menampakkan diri melalui hidup saudara dan saya. Tetapi itu tidak bisa terjadi kalau kita tidak dibangkitkan. Kalau tidak ada bait Allah yang Tuhan bangkitkan dalam hidup kita. Dibangun kembali supaya waktu saudara berjalan, waktu saya berjalan, waktu generasi, saya tuh bangga ya melihat Bapak Ibu yang rambutnya sebagian doang memutih, yang lainnya masih hitam. Saya percaya itu asli. Tapi saudara mau menyembah Tuhan di tempat ini, tapi ini gak cukup. Saudara harus keluar dari tempat ini dan membangun bait Allah dimanapun saudara berada. Amin. Saudara, pada waktu ada acara seperti ini lagi, saudara tidak boleh datang sendiri. Saudara harus ajak orang-orang untuk menjadi bait Allah yang baru. Dan di sana dikatakan ada Yesus yang nampak di hidup saudara dan saya. Amin. Apa yang kita rindukan pada akhir hidup kita, kita pengen perkenanan Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau engkau percaya dalam 3 hari saudara akan dibangun kembali. Next. Tapi sebelum 3 hari itu terjadi, sebelum Yesus bangkit, sebelum bait Allah itu dibangun, ada 3 hari sebelumnya. Inilah tanggal 29, 30 dan 1 yang harus kita kerjakan bersama-sama. Hari itu 3 hari sebelum kebangkitan Yesus. Yesus kita tahu ceritanya udah luar kepala. Dia dihancurkan, diremukkan sampai dikatakan mukanya tidak seperti manusia. Dia dicambuk dengan ujungnya ada yang namanya mata pisau mungkin ya. Dan itu seperti nancep dan robek semua yang dari daging. Dia bukan cuma mati, tapi seluruh tubuhnya mau dibinasakan. Tetapi rohnya tidak pernah binasa. Bahkan rohnya semakin hidup. Apa yang hidup? Apa yang membuat Tuhan Yesus selalu hidup? 1, Yesus mengampuni. Karena Yesus mengampunilah, maka kematian tidak berkuasa atasnya. Dulu waktu kita tidak pernah punya kemampuan mengampuni. Karena mengampuni itu datangnya dari hati Tuhan. Tapi memutuskan untuk mengampuni, itu yang harus kita lakukan. Amin. Tapi dulu saya tidak rela mengampuni, saudara. Ada waktu di hidup saya 2 tahun tidak rela. Dan itu membuat sekalipun hidup, tapi cinta menjadi mulai mati. Sekalipun hidup, tapi banyak hal yang harusnya yang terbaik itu mulai mati. Tapi begitu saya memutuskan untuk rela mengampuni, tiba-tiba dalam 3 hari semua menjadi hidup. Saudara, kita sudah puluhan tahun ikut Tuhan. Tetapi jangan biarkan kelihatan hidup tetapi ada kematian. Mari 3 hari ini kita bereskan sama-sama. Biarkan Roh Kudus, Roh Tuhan yang terus mengalir di hati saudara, menyelesaikan semuanya. Kenapa Yesus bukan cuma mengampuni, tetapi Yesus memilih fokus kepada hati Bapa di tengah seluruh penganiayaan. Saudara mungkin sering mendengar sangat banyak kata-kata yang jelek yang ditujukan kepada kegerakan demi kegerakan. Manusia fokus melihat apa yang salah, tapi Yesus fokus kepada hati Bapa. Itu sebabnya dia bukan cuma mengampuni, tetapi firman-Nya berkata, mari baca Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Fokusnya bukan bisa mengampuni lagi, itu gak cukup. Itu baru secara pribadi.
Fokusnya menjadi orang yang berdiri di antara Bapa dan manusia. Dia tahu manusia akan mati karena menganiaya dia. Tetapi dia Tuhan yang sangat-sangat punya cinta. Jadi fokus saudara bukan cuma sekedar mengampuni, tapi menjadi imam yang berdiri di antara Tuhan dan manusia. Amin. Gimana caranya? Ya sesimpel ini. Tuhan, saya minta ampuni dia. Jamah supaya bertobat. Itu sudah sama. Tapi begitu saudara bilang, Tuhan saya memutuskan mengampuni, tapi saya percaya pembalasan datangnya dari Tuhan. Itu beda jauh saudara. Itu gak bisa bait Allah yang baru itu kembali dibangun. Karena saudara fokus cuman mengampuni, tapi Yesus fokus memintakan ampun. Mau fokus kita dirubah? Pada waktu Tuhan melakukan itu, dan saudara sepakat melakukan itu, maka saudara pasti bisa mengampuni. Itu sudah otomatis. Next. 3 hari sebelum kebangkitan, 3 hari sebelum bait Allah itu kembali dibangun, apa yang terjadi? Yesus menginjil. Saudara, dia memilih fokus pada panggilan Bapa, melakukan kehendaknya. Saudara, kalau kita dalam hal yang paling gak enak, lagi dihina, lagi dicerca, lagi dihancurkan di lembah yang kelam, lagi bangkrut, dan saudara cuman fokus untuk engkau bisa bangkit, itu gak cukup. Karena kebangkitan itu sesungguhnya datang pada waktu engkau menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, memberikan pakaian yang kepada mereka yang telanjang, memberikan mereka makanan kepada yang lapar. Firman-Nya di Yesaya berkata, pada waktu itulah luka pada sayapmu akan pulih. Hari ini mari fokusnya dirubah, bukan sekedar pulih, tapi fokusnya berjalan dalam pemulihan. Amin. Pulihkan banyak orang dan tiba-tiba saudara akan lihat apa yang tidak pernah saudara alami. Ketika saudara sibuk sakit dengan hatimu, suddenly tiba-tiba saudara sembuh. Sembuhkan yang sakit, maka engkau akan sembuh. Bahkan dikatakan saudara, di firman-Nya berkata, sebab Kristus mati sekali untuk segala dosa. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau sebagai manusia, saudara mengalami banyak hal pembunuhan. Mungkin harga dirimu, mungkin nama baikmu, mungkin ekonomimu. Jangan fokus di sana. Sebab itu adalah hal-hal yang memang iblis akan coba serang. Tapi Yesus dikatakan di sini, Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Hanya rohlah yang membuat kita menjadi bangkit. Amin. Hanya rohlah yang membuat saudara bait Tuhan itu bangkit. Dan dikatakan Ia pergi memberitakan Injil bahkan kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Maut tidak berkuasa atas kita. Boleh sama-sama katakan, maut tidak berkuasa atas kita, atas hidup saya. Kegagalan tidak berkuasa atas hidup saya. Kematian jasmani tidak berkuasa atas hidup kita. Mari kita sekarang rubah kata hidup kita kepada bangsa kita. Karena tadi dikatakan tidak cukup fokus kepada diri kita. Amin. Siapa yang mau bangkit dalam 3 hari ini dan terima yang baru, maka fokus kepada banyak orang dan bawa di hadapan Bapa. Mari rubah. Maut tidak berkuasa atas bangsa ini, bumi ini. Megatrust, perintahkan saudara sama-sama. Megatrust tidak berkuasa atas bumi ini. Kegagalan, kematian, penyakit tidak berkuasa atas bumi ini. Pada waktu kita berdoa dan fokus kepada hidup kita, maka status kita rakyat jelata. Karena rakyat itu cuma hidup buat sehari-hari makanannya dan keluarganya. Tapi pada waktu dia menjadi seorang pejabat ataupun raja, dia tidak bisa berpikir hanya untuk dirinya.
harus berpikir untuk bangsanya. Siapa yang mau jadi raja-raja nanti dalam kekekalan? Coba angkat tangan. Itu bukan rumah kecil, tapi itu istana. Duduk di samping Bapa, duduk di samping raja segala raja. Saudara perlu berdoa untuk bangsa ini supaya statusmu dinaikkan oleh Tuhan. Amin. Yang terakhir, 3 hari sebelum kebangkitannya, dia rela. Apapun proses, dia rela. Saudara, ini masalahnya bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi rela apa enggak. Rela enggak kalau musim-musim yang dulu saudara mengalami yang nggak enak. Waktu saya nggak rela, saya tidak bisa bebas dari kurungan. Tetapi begitu saya putuskan, saya rela. Kalau orang Cina bilang bokam guan. Bokam guan itu bisa gila saudara. Karena nggak terima dulu. Saya itu punya boneka kesayangan. Bonekanya udah jelek. Saya kasih susu lah, saya kasih apa, sampai robek. Mama saya kesel, mama saya kasih ke orang. Saya itu suka cerita di depan puluhan boneka saya. Tapi boneka jelek itu kesayangan saya. Karena dibawa kemana-mana. Dan saya gak rela. Saya bilang gini, Ma, saya mau boneka saya, kenapa itu dikasih, saya mau minta lagi. Terus saya ngambek, itu saya masih SD ya, kelas 1 atau kelas 2 gitu. Mama saya coba kasih yang baru, beliin yang baru, beliin yang baru. Sampai boneka saya makin banyak, nggak berhenti begitu. Saya dikasih banyak boneka baru, Barbie dan sebagainya. Tapi hati saya masih sedih. Kenapa? Saya bokam guan. Nggak rela boneka saya yang kesayangan dikasih. Emang betul saudara akan ada yang baru. Tapi kalau engkau tidak rela melepaskan yang lama, saudara tetap tidak bisa menikmati seberapapun Tuhan memberikan yang baru. Amin. Hari ini rela enggak semua masa lalumu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang memilih untuk mengasihi Dia. Jangan pilih mengasihi diri kita lagi karena enggak punya banyak waktu. Kapanpun Tuhan panggil kita, pilih untuk fokus kepada hatinya. Amin. Saudara, ada sangat banyak 3 hari. Tapi mari kita baca 1 ayat lagi. Di Hosea 6 ayat 1-3. Ini sedikit lebih banyak ayatnya, tapi hari ini biar penuh dengan hey. Amin. Apa itu hey? Mari saudara yang jawab. Apa itu hey, Bapak Ibu? Luar biasa. Yang kencang. Apa itu hey yang ada dalam hidupmu, Bapak Ibu? Nafas Tuhan. 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tapi akan menyembuhkan kita, yang telah memukul tapi dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga Ia membangkitkan kita. Amin. Dan kita akan apa? Hidup selamanya di hadapannya. Buat apa kita punya banyak uang kalau tidak di hadapan Tuhan? Buat apa kita punya seluruhnya tapi tidak ada di hadapan Tuhan? Karena cuma ada di hadapan Tuhan, sampai kepada roh, sampai kepada jiwa yang paling dalam, saudara akan melimpah. Saudara, saya kemarin baru baca ada seorang miliarder memberi pulau sebanyak 755 miliar supaya istrinya bisa jemur di pantai dengan bikini. Mengerikan gak saudara? Saya kesel banget, saya jerit, Papa, saya bilang, emang mamon itu saya injek dalam nama Yesus. Gak selamanya saudara melimpah dengan semua uang artinya dicintai Tuhan. Tetapi kalau saudara berkelimpahan, Tuhan suruh tabur kanan, tabur kiri, dan saudara mau melakukan, itulah kaya yang sesungguhnya. Amin. Yang seperti itu menjijikan, kita pilih yang mulia. Amin. Saudara, dikatakan pada hari yang ketiga saudara akan hidup di hadapannya. Mari baca sama-sama dengan suara 3, suara keras dengan ayat 3, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar.
Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di hari ketiga sebelum Rosh Hosana, biarkan dia mengairi hidup saudara dan saya kembali. Mari saudara, saya minta yang paling akhir dilompat aja. Karena kita tahu Paulus pada hari ketiga dia melihat, dia berubah jadi Saulus. Dari Saulus menjadi Paulus, dari yang membunuh jadi menyelamatkan. 3 hari Esther berpuasa, dan pada hari yang ketiga dia menghadap raja dan tongkat terulur kepadanya. Yang terakhir sebelum ini, Maleakhi 3 ayat 1 yang tadi Ibu Iin katakan, semua yang baru yang datangnya dari Tuhan kita mau terima. 2, 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan memasuki bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Mari sambut Tuhan, angkat tanganmu. Mari katakan kepada Bapa, fokus kepada hatinya. Tidak ada yang buruk dari seluruh hatinya. Tidak ada yang buruk dari seluruh selnya. Mari naikkan lagu yang selama ini kalau saudara pulang ibadah, saudara naikkan. Tapi jangan cara yang biasa. Hari ini bait yang hidup itu sedang bersuara kepada Bapa. Bapa, terima kasih. Syakarare. Bapa, terima kasih. Sampai simfoni hatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua di musim yang lalu. Kami bersyukur. Kami akan masuki musim yang baru, dan kami mau bersyukur kepada Bapa. Mari panggil. Terima. Nah, buat saudara yang mau berdiri boleh berdiri. Buat saudara yang mau berlutut boleh berlutut. Tapi jangan sampai engkau kurang berterima kasih. Biarkan yang lama berlalu, sambut yang baru. Kami berterima kasih, bait Allah yang baru sedang dibangun di dalam hidup kami. Sekali lagi, Bapa, kami bersyukur. Terima kasih buat setiap kehidupan. Terima kasih buat masa yang baru. Terima kasih buat masa depan. Sumpah dan penetapan. Terima kasih Tuhan.